Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga kalian juga seperti itu, dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran yang akan kita lakukan berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang dasar hukum Islam yang pertama, yakni Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama yang harus dijadikan petunjuk sebagai orang Islam, sebagai pemecahan masalahnya, sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita membahas dasar hukum Islam yang kedua, yakni hadis atau as-sunnah. Secara bahasa, hadis artinya perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi secara istilah, hadis ini adalah setiap ucapan, setiap tindakan, kemudian ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan antara hadis dan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah itu segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah SAW terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Ya, dalam satu hadis itu ada 3 komponen. Ya. Ada 3 komponen di sana. Satu adalah sanad. Sanad ini adalah sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai kepada kita sekarang. Kemudian yang kedua adalah matan. Matan ini adalah yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah rawi. Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Satu contoh, Pak Aris jelaskan. Yang pertama tadi adalah sanad. Kalian biasanya dengar orang membaca hadis itu adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, maka Abu Hurairah itu disebut sanad. Yaitu orang yang mendengar perkataan Nabi langsung kemudian disampaikan kepada orang lain, kemudian sampai kita sekarang ini. Ya. Kemudian isi matan itu adalah isinya, apa nasihatnya. Misal di sini ada hadis, qala la yajma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Ya, dilarang seorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya serta orang perempuan dari saudara perempuan dari ibunya. Lah itu isinya. Kemudian perawinya siapa? Di belakang hadis ada biasanya rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itu adalah rawi namanya. Periwayatnya adalah Imam Bukhari. Jadi itu anak-anak. Kemudian kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Nah, sebagai sumber hukum Islam, hadis berada di satu tingkat di bawah Al-Quran. Jika sudah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasyr, ya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini satu ayat yang menjelaskan bahwa kita juga harus mengikuti, kita harus juga mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul dan meninggalkan
apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ini apa? Fungsinya adalah yaitu untuk sebagai bertugas menjelaskan, ya, untuk menegaskan, untuk merinci, untuk menjelaskan isi-isi dalam Al-Quran. Ya, hadis berfungsi menjelaskan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Satu contoh kemarin Pak Haris sampaikan dalam minggu yang lalu, bahwasanya dalam Al-Quran itu perintah wudu hanya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Nah, basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu, basuhlah kakimu. Sehingga di dalam hadis dijelaskan lebih rinci, ya, basuh wajah adalah seluruh bagian kepala, ya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Satu contoh penjelasan seperti itu. Kemudian dijelaskan tangan sampai di mana, sampai di siku-siku, kaki sampai di mana. Nah, itu adalah fungsi bayan, menjelaskan isi dalam Al-Quran, ya, yang mungkin bukan tidak jelas tapi susah untuk dipahami oleh orang awam. Kemudian macam-macam hadis, ya, macam-macam hadis ditinjau dari segi perawinya. Hadis terbagi dalam ketiga bagian. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini apa? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak ada yang berdusta. Nah, ini hadis yang bisa dikatakan hadis kuat, ya, atau hadis sahih, ya. Kemudian hadis masyhur. Hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Jadi hadis masyhur ini masih kuat, ya. Masih hadis yang bagus. Kemudian yang terakhir adalah hadis ahad. Hadis ahad ini adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitasnya, kualitas orang yang meriwayatkan perawi hadis dibagi ke dalam 3 bagian. Ya, macam hadis tadi ada 3, hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkan atau perawinya, hadis dibagi kembali menjadi 3 dalam 3 bagian. Yang pertama adalah hadis sahih. Sahih ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah dan tidak tercelah. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah. Ini hadis sahih, hadis yang baik, hadis yang kuat. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih. Hadis ini dijadikan sebagai landasan dalam mengerjakan amal ibadah. Ini juga kuat, masih hadis sahih, hadis hasan ini juga masih hadis yang kuat. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Ya. Hadis dhaif ini adalah hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Jadi hadis dhaif ini bisa dikatakan hadis yang lemah. Ya. Kebenaran atau tidaknya, maka di sini disebutkan hadis yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan amal ibadah, tapi dijadikan sebagai motivasi, ya, motivasi saja, motivasi dalam beribadah, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hadis maudhu. Hadis maudhu ini adalah hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah, atau bisa dikatakan hadis palsu. Jadi sekarang itu juga banyak hadis palsu, orang yang sekedar menyampaikan ini padahal bukan hadis, ya, mengatakan itu hadis padahal bukan hadis, bukan sumbernya dari Rasulullah.
Ya, karena kita harus hati-hati. Ada tidak semua kata-kata berbahasa Arab itu hadis. Ada yang hanya itu adalah qaul dari para ulama. Nah, itu kita harus jangan sembarang menyebutkan menurut dalam hadis ini, padahal itu bukan hadis, jangan sampai. Maka kita harus mencari memilah hadis itu yang benar-benar ada sanadnya jelas, perawinya juga jelas, seperti itu. Jadi itu anak-anakku sekalian, bahwa dalam kesimpulannya bahwa hadis ini sebagai penjelas atau sebagai fungsinya sebagai bayan, menjelaskan isi di dalam Al-Quran, atau sebagai landasan hukum Islam yang ketika di dalam Al-Quran tidak ada. Dan ini harus sama-sama kita pelajari Al-Quran, Al-Hadis. Kita sebagai orang Islam ya harus tahu ya, dasar-dasar hukum Islam ini harus kita pelajari. Nah, jadi itu anak-anak sekalian, mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Lebih detailnya kalian pelajari di buku paket kalian. Ketika tidak ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan langsung ke Pak Haris, baik via Google Classroom atau via Japri dan lain sebagainya. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.